Selamat malam, kembali lagi bertemu bersama saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wilhelmus Pance, biasa dipanggil Nemus. Saya adalah seorang mahasiswa semester 7 dari jurusan bimbingan dan konseling. Saya kuliah di kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang praktikum konseling individual. Mungkin teman-teman pernah bertanya apa itu praktikum konseling individual. Di sini saya ingin menjelaskan biar tidak ada yang bingung lagi. Praktikum konseling individual itu merupakan layanan peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya, atau layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan konseling terhadap seorang siswa dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Jadi, maksudnya di sini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa, itu kalau di sekolah ya, terhadap siswa dengan catatan masalah-masalah yang diceritakan oleh seorang konseling atau siswa yang diceritakan kepada konselor tidak diperbolehkan untuk bocor atau cerita kepada siapa-siapa, karena itu merupakan rahasia pribadi dari seorang klien. Demikian pula ketika melakukan konseling individual dengan klien-klien yang lain atau klien selain siswa, selain di sekolah ya, sama. Itu yang dimaksud dengan praktikum konseling individual. Yang berikut adalah perspektif dan makna konseling. Proses hubungan komunikasi antara pribadi yang mendalam antara konselor dan konseling. Jadi seorang konselor harus mampu menggali, mencari tahu informasi yang lebih dalam lagi tentang masalah kliennya, biar semua problem atau masalah yang dialami seorang klien bisa dibantu dengan sempurna sesuai dengan kemampuan dari seorang konselor, dan klien atau konselornya akan merasa puas ketika bisa dibantu dengan baik. Seperti itu. Terus konselor sebagai kaca konseling. Dalam konseling individual, konselor memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan konseling membuka diri setransparan mungkin. Dalam suasana seperti itu, ibaratkan konseling sedang berkaca. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang konselor atau seorang klien, dia melihat seorang konselor ibaratkan sebuah kaca cermin, di mana dia supaya dia bisa tahu potensi dirinya dia seperti apa. Kalau kita melihat kaca kan sama kita melihat diri kita. Jadi di sini seorang klien melihat konselornya itu seperti cermin ya, biar dia bisa tahu dirinya dia, potensi dirinya dia itu seperti apa. Itu yang dimaksud dengan konselor sebagai kaca konseling. Yang berikut adalah tugas utama dari konselor. Tugas utama dari konselor itu di sini kita membentuk 3M. Mendengar dengan penuh perhatian. Yang pertama, yang kedua, memaham dengan cermat dan penuh makna. Yang ketiga, merespon dengan tepat dan penuh makna. Oke, kita bahas yang pertama, mendengar dengan penuh perhatian. Ketika klien menceritakan masalahnya, sebagai seorang konselor kita harus fokus dengan klien tersebut. Bagaimana caranya supaya klien tidak tersinggung? Ya, jadi kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain. Semua masalah-masalah pribadi dari seorang konselor itu harus dilepaskan dulu, ditinggalkan dulu.
supaya kita bisa fokus dengan masalah klien. Dengan cara seperti itu, klien kita akan merasa puas, merasa bangga dengan bantuan yang kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memahami dengan cermat dan penuh makna. Jadi seorang konselor itu dia harus punya wawasan yang luas, yang lebar. Dengan tujuan apa? Supaya konselor itu mampu memahami situasi, kondisi seperti apapun yang dialami oleh seorang klien. Seorang konselor harus mampu untuk memahami itu semua supaya dia bisa memecahkan masalah dari klien. Kalau konselornya block on atau tidak bisa apa-apa, klien itu tidak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh konselornya. Maka dengan itu disarankan seorang konselor harus mempunyai wawasan yang luas, pemikiran yang luas, dengan tujuan bisa membantu klien dengan sesempurna mungkin. Yang ketiga adalah merespon dengan tepat dan penuh makna. Maksudnya apa? Merespon dengan tepat dan penuh makna. Sebagai seorang konselor, kapanpun seorang konselor itu menceritakan masalahnya, kita harus bisa membantunya. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa meluangkan waktu untuk membantu klien kita supaya klien kita akan terasa puas, terasa aman, dan dia merasa bahwa kehadiran dia di hidup kita sebagai seorang konselor, atau kehadiran seorang konselor dalam dirinya itu betul-betul membantu dirinya, sangat membantu gitu. Itu yang dimaksudkan dengan merespon dengan tepat dan penuh makna. Yang berikut adalah proses konseling. Konseling merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor dengan konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem kehidupannya secara face to face atau kontak langsung. Proses konseling yaitu membangun hubungan, mengidentifikasikan dan penilaian masalah, memfasilitasi perubahan terapeutis, evaluasi dan transmigrasi, tahap kerja dan tahap tindakan. Etika dasar pelayanan konseling. Jadi di dalam pelayanan konseling itu ada etika-etika dasar yang harus dikuasai, yang harus dipahami betul-betul oleh seorang konseling. Etika dasar itu adalah yang pertama etika kerahasiaan, yang kedua etika kesukarelaan dan keterbukaan, yang ketiga keputusan diambil oleh konselor sendiri. Kita bahas yang pertama, kerahasiaan. Etika kerahasiaan di sini maksudnya adalah kita sebagai seorang konselor, ketika sudah mendengarkan cerita masalah dari seorang konselor atau seorang klien, kita harus bisa berjanji dengan diri kita sendiri, kita harus bisa berjanji dengan diri seorang klien dan sama yang di atas, supaya kita tidak bisa menceritakan masalah atau problem hidup yang dialami seorang klien. Itu yang maksud dengan kerahasiaan. Yang kedua adalah kesukarelaan dan keterbukaan. Kita sebagai seorang konselor pula dituntut untuk terbuka. Juga seorang klien atau konselor itu dia harus terbuka. Dia harus bisa menceritakan semua masalahnya kepada konselor, supaya konselor bisa membantu semaksimal mungkin. Itu yang maksud dengan kesukarelaan dan keterbukaan. Yang ketiga adalah keputusan diambil oleh konselor sendiri. Maksudnya adalah segala keputusan dalam proses konseling individual itu
konseling tidak boleh memberikan keputusan. Namun di sini yang berwenang atau berhak untuk mengambil keputusan adalah klien itu sendiri. Gitu. Kita sebagai seorang relor cukup memberikan arahan, membuka pikiran dia, cukup seperti itu aja. Kita tidak bisa memberikan keputusan. Semua keputusan hanya bisa dilakukan oleh atau hanya bisa diambil oleh klien itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan asas keputusan diambil oleh konseling sendiri. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih, selamat malam.